Baik, shalom. Shalom. Merdeka. Shalom. Ya, baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi tidak melanjutkan khotbah yang minggu lalu yang soal sedekah. Karena hari ini bagian ibadah membuat satu rancangan ibadah sebagai syukur bagi HUT kemerdekaan bangsa kita. Jadi rasanya tidak cocok kalau mau bicara hari kemerdekaan lalu kita bahas sedekah. Ada juga yang usul, Pak, bisa bahas Freddy Sambo. Jadi saya ada pikir-pikir ada judul yang bagus. Ahab, Daud, dan Freddy Sambo. Ya, nanti kita lihat kemungkinan ke depan. Tapi hari ini saya akan bahas satu tema, yaitu Yesus dan jebakan Batman. Nah, ada yang bertanya-tanya, apa maksudnya? Bahkan saya baca di komentar, ada yang bilang, saya baru tahu Batman itu antikristus. Ya, tidak saudara ya. Batman itu adalah salah satu superhero yang ada dalam film komik Batman yang sangat-sangat terkenal. Istilah jebakan Batman itu memang diambil dari kisah ini. Ini bahasa gaul, bahasa prokem yang sudah berkembang mulai dari tahun 2000-an. Dan beda dengan bahasa gaul atau prokem yang lain yang biasanya hanya singkatan-singkatan. Baper, terbawa perasaan, pede, percaya diri. Ipen, ibu pendeta. Papen, pak pendeta. Sampai di Papua kami persilakan Novi untuk berdoa. Saya heran. Lalu satu ibu naik, saya bilang, wih, bagaimana mereka panggil namanya langsung, VI nama langsung. Tidak bilang Ibu Novi, tapi Novi. Ya, ternyata setelah itu baru diberitahu Novi itu adalah Nona Vikaris. Ya. Ya, itu bahasa-bahasa yang disingkat-singkat, tapi jebakan Batman ini bukan singkatan, ya. Di dalam komik tentang Batman itu ada dua ciri dari jebakan atau sering terjadi. Itu adalah pertama, di gua tempat tinggalnya atau bersembunyinya Batman itu, Batman menaruh banyak jebakan. Sehingga apabila musuh-musuhnya masuk ke sana, mereka terjebak. Lalu yang kedua, musuh-musuhnya pun sering membuat jebakan untuk Batman, ya. Dan Batman bersama sahabatnya Robin itu biasa masuk ke dalam jebakan-jebakan musuh. Walaupun pada akhirnya mereka lolos dari sana. Tapi musuh-musuhnya membuat jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Sedangkan di gua tempat bersembunyinya Batman itu juga ada banyak jebakan di sana. Dari situ orang mulai membuat istilah jebakan Batman untuk sebuah jebakan yang mematikan, yang menaruh orang pada sebuah pilihan-pilihan yang sulit dan bersifat menipu, bersifat menghancurkan, bersifat ingin memusnahkan lawan. Itu namanya atau istilahnya disebut sebagai jebakan Batman. Karena itu kalau tema hari ini adalah Yesus dan jebakan Batman, maka ini bicara tentang Yesus dan jebakan-jebakan maut yang dibuat untuk menaklukkannya. Ya. Dan hari ini saya akan sampaikan tema ini, Yesus dan jebakan Batman, dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77. Saudara pusing juga ini apa hubungannya Batman dengan kemerdekaan? Ya, follow saja. Ya, ikuti saja. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal jebakan yang dibuat untuk Yesus, maka ada satu kisah di dalam Alkitab yang sebenarnya dari kacamata saya melihat itu jebakan Batman yang sangat mematikan buat Yesus. Mari kita lihat teksnya. Yohanes 8, 1-11.
Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar dia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, dia duduk dan mengajar mereka. Perhatikan, tempatnya di bait Allah. Lalu, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu dia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, saudara-saudara, saya mau bahas kisah ini. Dan sebelum kita menarik pelajaran penting dari dalamnya, kita perlu memahami betul jalan ceritanya atau peristiwanya, atau yang saya sebut jebakan Batman di dalam kisah ini. Karena itu, hal pertama yang akan saya bahas adalah mari kita memahami kisah ini lebih dalam. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah kelompok yang sangat membenci Yesus. Mereka selalu berusaha mencari cara untuk bisa menghancurkan Yesus, untuk bisa membinasakan Yesus. Mereka pakai berbagai cara, termasuk usaha pembunuhan, tapi itu masih selalu gagal. Nanti akan berhasil pada waktu Yesus naik ke atas salib. Tapi sebelum itu upaya pembunuhan terhadapnya itu juga terus berjalan. Tapi mereka selalu gagal. Lalu mereka merubah taktik. Mereka tidak lagi memakai sebuah kekerasan fisik. Tapi mereka memakai sebuah jebakan. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa lihat mereka mendapati seorang perempuan yang dikatakan kedapatan berzina. Nah, saudara-saudara, mereka lalu membawa perempuan itu ke hadapan Yesus. Ayat 45. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ini jebakan. Jebakan Batman. Tahu dari mana ini jebakan? Karena ayat 6 bilang begini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Di dalam terjemahan lama dibilang, mereka itu mengatakan ini hendak mencobai dia, supaya didapatinya jalan mengadukan dia. Mengadukan dia kepada siapa? Sebentar akan jelas dalam penjelasan saya. Tapi saudara-saudara, di sini Yesus betul-betul lagi dijebak. Yesus diperhadapkan pada dilema, bahkan trilema. Mengapa? Karena di sini Yesus diperhadapkan, di depan dia dihadirkan 3 hukum. Saya akan bahas satu-satu. Pertama adalah hukum Musa. Karena mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat, maka di sini bicara soal hukum Musa. Dan saudara-saudara, hukum Musa ini adalah hukum yang terkait dengan perzinahan. Di dalam ayat yang ke-5 itu ya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Sebenarnya mereka sedikit pelintir di sini. Karena yang diperintahkan dilempar itu bukan cuma perempuan
perempuan dan laki-laki. Tapi kenapa mereka hanya bicara perempuan ini? Karena mereka hanya bisa menghadirkan perempuan itu di depan Yesus. Perempuan ini kedapatan, ketangkap basah. Di dalam definisi tentang perzinahan yang mendatangkan hukum mati, itu menurut para rabi Yahudi, itu tidak bisa isu-isu, itu tidak bisa hanya, lihat mereka dua berjalan, mereka berdua berjalan ke hutan, tidak bisa. Atau lihat mereka berciuman, mereka berpelukan, itu belum bisa disebut sebagai perzinahan yang mendatangkan hukuman mati. Menurut para rabi Yahudi, yang disebut perzinahan itu kalau mereka ketangkap basah sedang melakukan adegan seksual. Nah, kalau memang seperti itu, perempuan ini ketangkap basah sedang melakukan adegan seksual, mana laki-lakinya? Kenapa nggak ditangkap? Mestinya melempari perempuan dan laki-laki yang demikian, tapi ternyata tidak, hanya perempuan. Makanya ada dugaan bahwa perempuan ini hanya dijebak saja. Tapi terlepas dari itu, memang dalam hukum Musa itu ada aturan tentang hukuman bagi dosa perzinahan. Ulangan 22 itu mengatakan hukuman mati. Ulangan 22 ayat 22. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga dihukum mati, tapi tidak diberitahu hukuman mati seperti apa. Lalu saudara, khusus bagi perempuan yang sudah punya tunangan, itu hukumnya rajam, dilempar dengan batu. Ayat 23, 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, di dalam budaya Yahudi, tunangan itu sudah termasuk kawin itu 3 tahap. Pertama, dijodohkan pada waktu kecil. Kedua, kalau sudah cukup umur ditunangkan. Waktu tunangan itu sudah dianggap suami istri, hanya belum tidur bersama. Karena itu putus pertunangan itu sama dengan bercerai. Itulah sebabnya Yusuf masih bertunangan dengan Maria. Tapi ketika Yusuf tahu Maria hamil, Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Pertanyaannya, kok belum jadi istri kenapa cerai? Karena dalam budaya Yahudi, tahap kedua itu sudah suami istri. Bedanya adalah tidak hubungan seks. Nah, perempuan ini adalah perempuan sudah bertunangan, berarti dianggap juga sudah istri orang, sudah berkeluarga. Apabila ada seorang gadis masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota, dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota dia tidak berteriak-teriak. Mestinya teriak dong kalau diperkosa. Kalau tidak teriak artinya suka sama suka. Ya. Dan laki-laki itu karena ia memperkosa istri sesamanya. Kenapa dibilang istri? Kalau tadi tunangan, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti perzinahan secara umum dihukum mati, tapi tidak jelaskan bagaimana caranya. Yang bertunangan dilempar dengan batu. Tapi kalau itu dilakukan oleh anak imam, hukumannya lebih berat. Imamat 21 ayat 9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan dia harus dibakar dengan api. Saudara kedinginan? AC ini tidak mendinginkan saudara? Saya kepanasan. Bayangkan AC begini besar di sini dan saya kepanasan. Ini loh. Sekarang mari perhatikan komentar dari Barclay. Dalam pandangan hukum Yahudi, perzinahan adalah kejahatan yang serius. Menurut para rabi, orang Yahudi lebih baik mati daripada melakukan 1. Penyembahan berhala, 2. Pembunuhan, 3. Perzinahan. Perzinahan sesungguhnya adalah salah satu dari 3 macam dosa yang terbesar dan dapat dikenakan hukuman mati. Walaupun ada beberapa perbedaan tertentu sehubungan dengan cara pelaksanaan hukuman mati itu.
Imamat 20 ayat 10 menetapkan demikian. Jika seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Di situ cara kematian tidak diperinci. Ulangan 22 ayat 13-24 menetapkan hukuman dalam kasus seorang gadis yang sudah bertunangan. Dalam kasus semacam itu, dia dan laki-laki menggodanya harus dibawa keluar pintu gerbang. Dan hendaklah engkau melempari mereka dengan batu sampai mati. Kitab Misna, yaitu kitab hukum orang Yahudi, menyatakan bahwa hukuman atas perzinahan ialah pencekikan, bahkan cara pencekikan telah ditentukan. Orang-orang itu harus dilingkungi tai hewan sampai ketinggian lutut. Jadi kotoran binatang itu dikumpul, dibersihin sampai lutut, ya. Dan hendaklah yang halus yang diletakkan di dalam handuk yang kasar diikatkan pada lehernya agar tidak meninggalkan bekas pada hukuman itu adalah hukuman dari Tuhan. Lalu seorang menarik handuk itu ke satu jurusan dan seorang lain menariknya ke jurusan lain sampai dia mati. Jadi lilit di sini, satu tarik ke sini, satu tarik ke sini, dicekik dengan handuk sampai mati. Kitab Misna mengulangi bahwa kematian melalui lemparan batu adalah hukuman untuk seorang gadis yang telah berhubungan, yang bertunangan, yang melakukan perzinahan. Itu hukum Musa. Jadi kalau perempuan ini betul kedapatan berzina dan diperhadapkan pada Yesus, Musa memerintahkan, maka kita boleh mengatakan bahwa memang perempuan ini layak dihukum mati. Itu hukum Musa. Sekarang hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah hukum kasih. Hukum kasih ini justru diajarkan atau ditegakkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kitab-kitab Injil berkali-kali dalam berbagai peristiwa menyatakan bahwa tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Misalnya Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 15:32. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi Yesus ini hatinya betul-betul penuh belas kasihan kepada orang. Dan satu kelompok yang seringkali menjadi sasaran kasih Yesus, belas kasihan Yesus itu adalah orang berdosa. Yesus begitu mengasihi orang-orang berdosa, dan pada saat ahli Taurat orang Farisi mengucilkan mereka, Yesus selalu menerima mereka. Bahkan Yesus tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka. Dan ini yang mengakibatkan banyak protes dari ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Ketika dia makan di rumah Matius atau Lewi, pemungut cukai itu. Perhatikan Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kenapa? Mestinya dengan orang berdosa tidak boleh makan bersama. Itu menurut para ahli Taurat. Di Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sakeus, pemungut cukai juga, kepala bahkan, dia menyambut Yesus di rumahnya. Dan itu mendatangkan protes. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Yesus selalu menyambut orang berdosa, akrab dengan orang berdosa, makan dengan orang berdosa, tinggal di rumah orang berdosa. Dan semua ini membuat Yesus itu diberikan gelar atau sebutan sahabat orang berdosa. Lukas 7:34. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus itu adalah friend of the sinner, sahabat dari orang berdosa. Nah, para ahli Taurat protes. Ahli Taurat orang Farisi tidak terima hal itu. Tapi menghadapi
semua pemikiran Yahudi seperti itu. Yesus sampai membahas 3 perumpamaan di pasal 15 Injil Lukas yang dikenal sebagai pasal hilang. Kenapa? Karena di situ perumpamaan Yesus yang pertama soal domba yang hilang. 99 ekor ditinggalkan, dia cari yang satu yang hilang itu. Lalu ada dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Makanya Lukas pasal 15 dikenal sebagai pasal hilang. 3 perumpamaan ini punya makna yang sama, artinya sama. Apa artinya 3 perumpamaan itu? Dari perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus bilang, intinya di ayat yang ke-7, Lukas 15. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam cerita tentang dirham yang hilang, intinya ada di ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan cerita tentang anak yang hilang, intinya ada di ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Itu berarti bahwa Yesus tidak setuju dengan pikiran ahli Taurat orang Farisi, di mana orang berdosa harus dikucilkan, harus dibuang. Tidak. Dia justru bergaul dengan orang berdosa supaya bisa membawa orang berdosa kepada pertobatan. Di bagian lain, ketika orang-orang Farisi ahli Taurat protes tindakannya, dia berkata dalam Matius 9, 12, 13. Yesus mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar omongan mereka tadi. Ya. Dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang-orang berdosa itu seperti pemungut cukai, pelacur dan sebagainya. Mereka dengar aku. Tapi kamu rasa diri orang benar, ahli Taurat, orang Farisi, rasa diri benar. Kamu tidak memerlukan, kalau kamu rasa sehat, kamu tidak perlukan tabib. Tapi orang-orang berdosa, orang-orang sakit ini, mereka perlu tabib. Karena itu mereka sembuh. Kamu sakit tapi tidak sadar, kamu tidak akan sembuh. Makanya di Matius 21 ayat 31, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hukum kasih dari Yesus itu betul-betul dia tegakkan, dia lakukan dengan menerima orang-orang berdosa, memperlakukan mereka dengan baik, tidak mengucilkan mereka, tidak membuang mereka, tidak mencela mereka. Itu hukum kasih. Ada hukum Musa yang memerintahkan menghukum mati orang berdosa. Dalam hal ini berzina. Ada hukum kasih dari Yesus yang bahkan menerima orang berdosa, perempuan-perempuan sundal diterimanya. Tapi yang ketiga, ada hukum Romawi. Kita tahu zaman itu Romawi sedang berkuasa atas seluruh dunia. Pada waktu Yesus lahir, bangsa Yahudi sudah dikuasai oleh orang Roma. Makanya ada Kaisar Agustus itu di Roma sana. Di pusat Roma ada Kaisar Agustus. Di raja wilayahnya itu ada Herodes. Lalu dikasih gubernurnya yang kemudian salah satu gubernurnya namanya Pontius Pilatus. Tapi Roma sedang berkuasa. Nah, kalau Roma berkuasa, maka hukum Roma itu yang ditetapkan di seluruh wilayah jajahan. Nah, Roma mempunyai satu hukum. Untuk gubernur-gubernur itu diberikan satu hukum, termasuk Pontius Pilatus dapat satu hukum namanya ius gladi. Ius gladi itu artinya hak pedang. Hak pedang itu artinya hak untuk menghukum mati orang. Jadi kalau gubernur punya kewenangan hukum mati orang ini, salibkan orang ini, atau jangan salibkan dia. Jadi ius gladi itu adalah hukum atau hak pedang.
Pontius Pilatus jelas punya ius gladi. Makanya dia bisa putuskan Yesus disalibkan. Dan hukum ius gladi itu diberikan pada para prokurator atau gubernur Romawi. Dan hukuman mati tidak boleh diputuskan atau dilaksanakan oleh warga jajahan. Itu hukum Roma. Itulah sebabnya supaya bisa bunuh mati Yesus, orang Yahudi tidak bisa langsung bunuh dia. Mereka butuh keputusan Pilatus sebagai yang punya hak pedang, ius gladi. Makanya mereka mesti bawa Yesus, perhadapkan pada Pilatus. Karena kalau Pilatus tidak memutuskan, orang Yahudi tidak punya hak. Mereka bisa putuskan hukuman mati. Tapi biarpun mereka Sanhedrin, DPR-nya Yahudi, putuskan hukuman mati, kalau gubernur Roma bilang tidak, tidak bisa. Itu hukum Roma. Coba lihat Yohanes 18 ayat 31. Kata Pilatus pada mereka, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Karena bukan hak mereka. Hukuman mati itu hak Romawi. Perhatikan kata Barclay. Pada zaman Yesus orang-orang Yahudi takluk kepada orang Romawi. Orang-orang Romawi memberikan kepada mereka cukup banyak keluasan untuk memerintah diri sendiri. Tapi mereka tidak berhak untuk menjalankan hukuman mati. Ius gladi ini, yaitu hak pedang, hanya ada pada orang-orang Romawi. Seperti yang dikatakan di dalam Talmud. 40 tahun sebelum kehancuran bait suci, pengadilan dalam hal hidup dan mati telah diambil dari Israel. Israel tidak punya hak lagi. Gubernur Romawi yang pertama untuk Palestina bernama Koponius. Dan Yosepus itu sejarawan Yahudi. Yosepus yang mencatat tentang pengangkatannya sebagai gubernur mengatakan dia telah dikirim sebagai prokurator. Gubernur mempunyai kuasa atas hidup dan mati yang diserahkan ke dalam tangannya oleh Kaisar. Kaisar kasih hak ius gladi. Adalah benar bahwa terkadang umpamanya dalam peristiwa Stefanus, orang-orang tidak menjadi hakim sendiri. Orang-orang yang tindak menjadi hakim sendiri, akan tapi secara hukum mereka tidak berhak melaksanakan hukuman mati atas siapapun. Stefanus itu dihukum mati tanpa putusan Roma, itu pelanggaran. Mestinya tidak boleh. Itu sebabnya mereka harus melaksanakan hukuman mati atas siapapun. Itu sebabnya mereka harus membawa Yesus kepada Pilatus sebelum dia dapat disalibkan. Itu hukum Romawi. Dalam Academic Dictionary and Encyclopedia, menurut catatan perjanjian baru tentang kematian Yesus, para pemimpin Yahudi memiliki hak untuk memenjarakan seseorang di dalam wilayah mereka. Memenjarakan bisa. Tapi hanya para penguasa Roma yang diizinkan untuk mengklaim ius gladi. Karena itu, Yesus harus dibawa untuk dihakimi di hadapan orang Romawi agar eksekusi menjadi legal. Nah, ini 3 hukum. Hukum Musa memerintahkan hukuman mati untuk orang berdosa. Ada hukum kasih dari Yesus yang menerima mengampuni orang berdosa. Tapi ada hukum Roma yang melarang pemberian hukum mati oleh warga jajahan. Maka begitu perempuan itu dihadirkan di hadapan Yesus, menurut hukum Musa, perempuan-perempuan seperti ini harus dilempar sampai mati. Apakah pendapatmu? Begitu kata-kata apakah pendapatmu, maka hukum Musa muncul di situ, hukum kasih muncul di situ, dan hukum Roma muncul di situ. Maka 3 hukum langsung hadir di depan mata Yesus. Dan Yesus harus memberi jawab. Ini jebakan Batman. Kenapa? Sekarang pikir. Waktu Yesus diperhadapkan, apa pendapat? Kira-kira Yesus akan putuskan bagaimana? Kita lihat 2 kemungkinan pilihan Yesus. Pertama, kalau Yesus menyetujui perempuan itu dilempar mati. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempar mati. Lalu Yesus bilang, ya mari kita lempar. Lemparlah dia. Dengan demikian pilihan pertama yang bisa diambil Yesus adalah menyetujui hukuman mati bagi perempuan itu. Nah saudara, kalau Yesus menyetujui hukuman mati bagi perempuan itu, apa akibatnya?
Pertama, ini akan jadi soal dengan hukum kasihnya dia. Karena Yesus sudah dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Dan sekarang ada orang berdosa di hadapannya. Dan bagaimana dia memerintahkan dan menyetujui hukuman mati bagi sahabatnya. Dan Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Maka jikalau dia memang memutuskan atau memerintahkan hukuman mati, menyetujui hukuman mati itu, maka para lawannya, para musuh bebuyutannya ini akan mempersoalkan hukum kasih yang sekian lama dia praktekkan. Mereka akan merongrong reputasinya sebagai sahabat orang berdosa. Mereka akan menyerangnya dan mengatakan bahwa tidak dapat dibayangkan seorang guru yang penuh belas kasihan, yang selalu menyambut orang berdosa, memperlakukan mereka dengan baik, menuntun mereka pada pertobatan, justru menyetujui pembunuhan terhadap seorang berdosa. Guru macam apakah ini? Jadi kalau seandainya Yesus menyetujui, dia diserang dalam karakternya yang penuh belas kasihan. Henry berkata, jika dia meneguhkan penghakiman hukum Taurat itu dan membiarkannya terlaksana, maka mereka akan mencelanya sebagai orang yang tidak sejalan dengan diri sendiri, yang telah menerima para pemungut cukai dan perempuan sundal. Dia akan dianggap tidak sejalan dengan sifat-sifat Mesias yang seharusnya lemah lembut, membawa keselamatan, memberitakan tahun pembebasan. Mesias itu lemah lembut. Kalau sekarang diperintahkan, ya hukum mati, pasti dia bukan Mesias. Karena Mesias cirinya bukan seperti itu. John Gill, jika dia setuju dengan Musa, maka mereka akan menuduhnya bertindak sesuai dengan dirinya sendiri, yang menerima orang-orang berdosa seperti itu, makan bersama mereka, dan telah menyatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan masuk ke dalam kerajaan Allah ketika ahli Taurat dan orang Farisi menolaknya. Atau seperti kata Barclay, dia akan kehilangan nama baik yang telah diperoleh mengenai hal kasih dan belas kasihan. Dan dengan demikian tidak mungkin lagi disebut sahabat orang-orang berdosa. Kalau Yesus perintahkan setujui hukuman mati. Dan seandainya Yesus setuju dan memerintahkan hukuman mati, ini lebih parah. Kenapa? Karena bukankah ada hukum Romawi yang melarang warga jajahan menetapkan dan melaksanakan hukuman mati? Itu hak Romawi. Ya. Jadi seandainya Yesus memang memerintahkan dan menyetujui hukuman mati itu, apa yang akan diperbuat musuh-musuhnya? Mereka akan segera melaporkan Yesus pada gubernur Romawi. Bahwa seorang bernama Yesus dari Nazaret telah merampas hak Roma. Dia telah mencuri hak Kaisar. Dia yang tidak punya ius gladi merampas hak Romawi untuk melakukan hukuman mati. Apakah Romawi akan membiarkan manusia seperti ini merajalela? Tangkap, eksekusi. Maka kalau sampai Yesus setuju hukuman mati, dia akan berurusan dengan tentara Roma. Dia akan berurusan dengan Kaisar. Dia akan berurusan dengan prokurator atau gubernur Romawi. Henry bilang, dan mungkin mereka akan mendakwa di hadapan gubernur Romawi. Karena dia membolehkan orang-orang Yahudi menjalankan penghukuman yang merupakan hak lembaga pengadilan. Albert Barnes. Jika dia memutuskan bahwa perempuan itu harus dihukum mati, mereka mungkin akan menuduhnya mengambil kekuasaan yang dimiliki orang Romawi. Kuasa untuk menetapkan hidup dan mati. Mereka mungkin akan menuduh bahwa pendapatnya bukan hanya sesuatu yang abstrak, melainkan bahwa dia secara resmi membuat sebuah keputusan hukum, dan itu tanpa otoritas atau melalui sebuah sidang pengadilan. Yesus bersalah secara hukum. Barclay. Yosefus menceritakan juga tentang seorang imam bernama Ananus. Ada imam bernama Ananus telah memutuskan untuk menghukum mati beberapa orang musuh.
imam ini, Ananus ini bukan orang Roma, orang Yahudi, tapi dia putuskan hukuman mati. Orang-orang Yahudi yang lebih berhati-hati memprotes keputusan itu dengan alasan dia tidak berhak baik untuk memutuskan maupun melaksanakan. Jadi Ananus mau hukum mati, orang Yahudi tahan, jangan, itu bukan lu punya hak. Akhirnya Ananus tidak jadi hukum mati. Ananus tidak diperkenankan melaksanakan keputusan itu. Tapi Ananus dipecat dari jabatannya karena dia berpikir untuk melakukan yang demikian. Jadi belum melakukan, baru berpikir, sudah dipecat. Kalau sampai melakukan, minimal di penjara. Ya. Jadi kalau Yesus sampai memutuskan hukuman mati, satu, dia melanggar hukum kasihnya. Yang kedua, dia melanggar hukum Roma. Ini jebakan. Kalau begitu, pilihan kedua, bagaimana kalau Yesus menolak perempuan itu dilempar mati? Ya, jangan lempar. Kalau Yesus menolak lempar perempuan itu, bukankah ini hukum Musa? Bukankah ini firman Tuhan? Lu mau lawan Musa? Lu siapa? Maka mereka akan menuduh Yesus kedatangannya atau kehadirannya itu justru membatalkan hukum Musa. Mereka akan konfrontir ini dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau engkau berkata engkau datang bukan untuk meniadakan, kenapa sekarang menolak hukum Musa, menghukum perempuan itu? Henry, jika dia membebaskan perempuan itu dan berpendapat bahwa penghukuman tidak boleh dilaksanakan, seperti yang sudah mereka duga akan diperbuatnya, maka mereka akan memandangnya sebagai musuh bagi hukum Musa dan sebagai orang yang hendak merampas kuasa untuk memperbaiki dan mengendalikan hukum itu. Hal ini akan memperkuat prasangka buruk orang terhadapnya dan dengan begitu gencar disebarkan oleh musuh-musuhnya, yaitu bahwa dia datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Read the boss. Mereka menanyai dia supaya mereka mungkin memiliki beberapa tuduhan untuk dibawakan melawan dia di hadapan pengadilan Yahudi. Jika dia berpihak pada perempuan itu, dia dengan demikian dalam pandangan mereka berada dalam konflik terbuka dengan Musa. Ya, lawan Musa. Belum juga selesai. Kenapa? Oh, jadi ada perempuan berzina, lalu mestinya menurut hukum Musa dia dilempar dengan batu, lalu kau tolak. Pertama, kau lawan Musa. Dan yang kedua, kau melindungi seorang pezina. Atau dengan demikian secara implisit, kamu mendukung perzinahan. Guru macam apa kamu? Mereka akan menuduh dia mendukung perzinahan, melindungi dosa, dan tidak bertindak benar. Barclay bilang, jika dia mengatakan bahwa wanita itu wajib diampuni, orang dapat langsung mengatakan dia mengajar orang untuk melanggar hukum Musa dan bahwa dia memaafkan bahkan mendorong orang untuk berbuat zina. Henry, jika dia membebaskan perempuan itu dan berpendapat bahwa penghukuman itu tidak boleh dilaksanakan, maka dia akan dipandang sebagai sahabat orang-orang berdosa dan karena itu juga sebagai orang yang mendukung perbuatan dosa. Apabila tampaknya dia mengindahkan kejahatan seperti itu dan membiarkannya tidak dihukum, maka mereka akan memandangnya sebagai orang yang menyetujui kejahatan itu dan sebagai pendukung kejahatan. Kalau dia sampai dianggap sebagai pelindung para penjahat, maka ini merupakan sebuah hinaan paling menyakitkan bagi orang yang mengaku menjalankan ketaatan, kemurnian pekerjaan seorang nabi. Jadi kalau Yesus menyetujui hukuman mati, dia melawan hukum kasih, melawan hukum Roma. Kalau dia tidak setuju dengan hukuman mati, dia melawan hukum Musa dan dianggap mendukung perzinahan. Pilih mana? Betul-betul jebakan Batman.
dalam hidup ini ada banyak Batman yang bisa menjebak kita, membawa kita kepada dilema-dilema, bahkan trilema. Betapa liciknya mereka. Membawa Yesus pada pilihan manapun yang dia buat, dia tetap akan salah. Mereka tetap akan mendapati bahan untuk menyerang dia. Seandainya Yesus memilih salah satu dari pilihan-pilihan ini dengan seluruh konsekuensi, mereka langsung menyerang dia di Facebook. Langsung menyerang dia di status WA. Langsung di Instagram dan lain sebagainya. Betapa bahayanya Batman ini. Tapi bagaimana Yesus menghadapinya? Ayat 6 sampai 8. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri dan lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu dia membungkuk pula dan menulis di tanah. Waktu tuduhan itu datang, apa pendapat Yesus? Menulis di tanah. Berapa kali dia menulis? 2. Dia menulis di tanah. Lalu mereka tanya lagi. Dia jawab, siapa tidak berdosa angkat batu lempar dulu. Habis itu dia tulis lagi. Jadi Yesus menulis di tanah 2 kali. Tanah di sini tidak boleh dianggap seperti tanah di hutan atau di kebun. Tidak. Karena lokasinya Bait Allah. Ini di pelataran Bait Allah. Bait Allah itu di paving block. Jadi dengan batu-batu yang sangat bagus. Jadi ini menulis di tanah itu lebih tepat menulis di batu. Batu dasar. Lantai pelataran Bait Allah. Lalu muncul banyak pertanyaan. Yesus sebenarnya tulis apa? Mulai muncul banyak penafsiran yang aneh-aneh. Ada yang bilang Yesus sedang mencatat dosa masing-masing orang di situ. Tapi ya kalau orangnya banyak, 1 orang saja dosanya begitu banyak orang, bagaimana nulis dosanya sebanyak-banyak di situ? Ya. Ada satu penafsiran lain yang layak dipertimbangkan. Sebenarnya Yesus tidak tulis apa-apa. Hanya coret-coret tak berarti. Tujuannya apa? Dengan kata lain, lu datang bawa persoalan di sini. Saya tidak peduli. Nyantai aja. Biarkan lu repot, dia urusan lain. Mereka tanya, siapa yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Lalu dia tulis lagi. Seolah-olah dia tidak peduli pada mereka. Itulah sebabnya, begitu semua orang sudah pergi, dia pasti tahu semua orang itu pergi. Tapi dia bangun, dia tanya perempuan itu. Di mana mereka? Tidak ada lagi. Artinya apa? Dia tahu mereka pergi, tapi dia nyantai sekali. Seolah-olah mereka tidak ada. Tapi itu penafsiran yang layak dipertimbangkan. Banyak penafsir berpikir seperti itu. Tapi ada pemikiran lain yang juga menarik. Begini. Coba kita lihat fakta di dalam peristiwa itu. Pertama, ada kasus perzinahan. Kedua, ada urusan dengan hukum Musa. Dan yang ketiga, Yesus menulis di tanah atau di batu. Dan yang keempat, menulis 2 kali. Ulang. Ada kasus perzinahan. Ada persoalan tentang hukum Musa. Ada Yesus yang menulis di batu. Dan menulis 2 kali. Ini 4 fakta penting. Nah, melihat 4 fakta penting ini membuat saudara mengingat apa? Apa peristiwa di Perjanjian Lama yang ada unsur perzinahan, hukum Musa, menulis di batu dan menulis 2 kali? Saudara ingat apa?
Kalau belum pernah baca Alkitab di situ memang tidak bisa ingat apa-apa. Ya. Nah, begini. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan. Sementara Musa di atas gunung, Israel di bawah pimpinan Harun itu telah mengumpulkan segala macam emas, perak, barang-barang mereka. Lalu mereka mulai mengadakan penyembahan terhadap anak lembu emas. Di dalam perjanjian lama, penyembahan berhala itu dianggap perzinahan. Karena Allah dan Israel, Allah itu seperti suami, Israel itu seperti istrinya. Sehingga kalau sampai Israel menyembah berhala, itu berzina. Jadi pada waktu Musa di atas gunung, Israel sudah menyembah anak lembu emas. Berarti Israel sedang perzinahan secara rohani. Ada perzinahan. Kedua, perzinahan itu terjadi pada waktu Musa di gunung bersama Tuhan. Bikin apa? Untuk menerima hukum Tuhan. Hukum Tuhan diberikan kepada Musa, sehingga hukum itu juga disebut sebagai hukum Musa. Berarti ada perzinahan, ada hukum Musa. Lalu, waktu Musa terima 2 loh batu itu, yang berisi 10 hukum, bagaimana 10 hukum itu tertulis? Keluaran 31. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu ditulis oleh jari Allah. Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu, loh batu. Berarti di sana ada perzinahan, ada persoalan tentang hukum Musa, lalu ada jari Allah yang menulis di batu. Tapi begitu Musa turun gunung dan lihat mereka menyembah berhala, Musa murka. Begitu Musa murka, apa yang terjadi? Keluaran 32:19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkanlah kedua loh itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki gunung itu. Hancur sudah. Ada 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Musa marah, hancur. Berarti sekarang loh batu tidak ada lagi. Dan belakangan Tuhan suruh Musa naik gunung kembali untuk terima loh batu yang berikutnya. Ulangan 10:1-4. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan padaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku di atas gunung. Buatlah sebuah tabut dari kayu. Ayat 4. Dan pada loh itu dia menuliskannya sama dengan tulisan yang mula-mula. Ya, sama dengan tulisannya yang mula-mula. Ke-10 firman yang diucapkannya padamu. Perhatikan ayat 4. Dia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Dengan apa? Dengan jarinya juga. Berarti ada 2 kali penulisan di batu. Perhatikan ini. Di Yohanes pasal 8 ada perempuan berzina. Di perjanjian lama Israel berzina secara rohani. Di Yohanes pasal 8, Yesus diperhadapkan dengan hukum Musa. Dan di perjanjian lama, urusannya memang dengan hukum Musa. Di Yohanes pasal 8, Yesus menulis dengan jarinya di batu, bukan tanah. Dan di perjanjian lama, Allah dengan jarinya sendiri menulis di batu, loh batu itu. Dan Yesus menulis 2 kali. Dan Allah di perjanjian lama menulis 2 kali. Apa artinya? Cambridge Bible for School and College. Mungkin saja dengan menulis di atas tanah atau lantai batu bait Allah, dia ingin mengingatkan mereka tentang loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Kalau di perjanjian lama, yang nulis 2 kali di batu itu Allah. Lalu saya siapa?
Lu datang bawa perempuan ini dan mau bikin soal dengan saya tentang hukum Musa. Lu tahu saya siapa? Saya ini. Saya ini yang berikan hukum Musa. Saya yang menulis hukum itu. Termasuk hukum-hukum aturan Musa itu. Saya tulis dengan jariku sendiri 2 kali. Lalu lu mau apa? Lu datang kepada saya seolah-olah lu lebih tahu hukum Musa dari saya. Jangan omong hukum Musa dengan saya. Lu tidak tahu apa-apa. Saya yang nulis 2 kali. Jadi lu mau apa? Penafsiran ini layak dipertimbangkan juga. Memang kitab suci tidak kasih tahu kita secara jelas apa sih yang Yesus tulis di situ. Rasanya menulis sesuatu untuk dibaca dalam situasi seperti itu tidak relevan. Paling mungkin adalah itu memang sebuah tindakan simbolis untuk memberitahu mereka tentang sesuatu yang penting. Nah, di sela-sela 2 kali menulis itulah dia mengucapkan ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. Herman Ridebos bilang, di sana terletak tantangannya. Yesus melanjutkan menggunakan bahasa hukum. Karena mereka datang bawa hukum Musa. Dengan tindakan simbolis, lu jangan bicara hukum Musa. Hukum Musa saya yang buat. Tapi kalau lu mau bicara soal hukum, mari kita bicara hukum. Ya, barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang angkat batu dan lempar duluan. Ini bahasa hukum karena di sana ditetapkan dalam Ulangan 13 ayat 9, 17 ayat 7. Saksi-saksi akan kejahatan besar harus menjadi orang pertama yang menghukum orang bersalah. Kalau kau tuduh orang bersalah dan harus dilempar mati dengan batu, saksinya yang harus lempar duluan. Jangan suruh orang lain. Saksinya yang lempar duluan. Ulangan 17 ayat 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah dan seterusnya. Jadi untuk menghukum mati orang berdosa sesuai hukum Musa, maka yang lempar pertama harus saksi mata. Lu yang dapat tangkap bahasa dia kan? Sekarang lu tangkap bahasa dia, berarti lu yang harus lempar duluan. Dan Yesus malah tambah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, angkat batu dan lempar duluan. Apa yang terjadi? Ayat 9. Setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dengan perginya mereka semua, berarti masalah selesai. Mereka tidak berhasil menjebak Yesus, atau Yesus lolos dari jebakan mereka. Bahkan Yesus membuat jebakan buat mereka. Jebakan balik. Kenapa? Gini ya. Siapa dalam perjanjian lama hukum Musa yang saksi angkat batu lempar duluan? Yesus tambah, yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Sekarang, siapa dari antara orang banyak itu berani angkat batu dan lempar? Lempar sudah. Begitu mereka rasa diri tidak berdosa dan angkat batu lempar, mereka masuk jebakan mereka sendiri. Yaitu apa? Melawan hukum Roma. Mereka yang akan urusan dengan Roma. Tentara Roma akan tarik mereka masuk penjara semua. Karena merampas hukum ius gladi dari prokurator Roma. Dengan mengatakan siapa yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Bapak tua tondok dan lanjutkan tulis. Ada yang berani? Lu berani? Jerat suri leher. Ini namanya senjata makan abang. Yesus terlalu lihai untuk dijebak dengan jebakan Batman. Yesus terlalu cerdik, terlalu pintar untuk menghadapi jebakan semacam ini. Mereka seolah-olah menyodorkan hanya 2 pilihan pada Yesus. Dan manapun yang Yesus pilih, dia pasti akan hancur. Yang mereka tidak duga adalah bagaimana dia
tidak memilih salah satu, tapi dia bikin jawaban lain dengan satu kalimat. Langsung hancur semua jebakan yang mereka bikin. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Bagaimana kalimat ini meloloskan Yesus? Begini. Dengan pernyataan itu, maka tidak ada yang berani lempar perempuan itu. Maka mereka pergi semua, perempuan itu bebas dari hukuman mati. Dengan bebasnya perempuan dari hukuman mati, maka Yesus juga bebas dari serangan terhadap hukum kasihnya. Dan dia bebas dari hukum Roma. Maka dia aman. Tapi kalau begitu, apakah Yesus melanggar hukum Musa? Melawan hukum Musa? Tidak. Karena menurut hukum, perhatikan ini. Menurut hukum Musa, perempuan begini mesti dilempar. Lalu Yesus bilang, siapa tidak berdosa, angkat batu, lempar duluan. Apakah Yesus sedang menentang hukum Musa? Apakah Yesus mengatakan mereka tidak boleh lempar? Yesus justru izinkan lempar. Ayo lempar. Tapi yang lempar duluan harus yang saksi. Harus yang tidak berdosa. Ayo, siapa berani? Maka sebenarnya secara implisit, Yesus sebenarnya mendukung hukum Musa dilakukan. Tapi jangan suruh saya yang lakukan. Itu bertentangan dengan hukum. Karena bukan saya yang tangkap basah dia. Lu yang tangkap basah toh. Lu lempar duluan. Lu tidak berdosa, lempar duluan. Maka Yesus menyuruh lempar. Tapi beban itu dilemparkan kepada para penuduhnya. Maka dengan satu kalimat, jebakan Batman rusak. Henry bilang di sini Kristus menghindar dari perangkap yang telah mereka pasang untuknya. Dan berhasil menyelamatkan nama baiknya sendiri. Dia tidak meremehkan hukum Taurat ataupun membenarkan kesalahan si terdakwa. Semua aman. Saya baca bagian ini, kagumnya pada Yesus itu luar biasa. Ya, punya kecerdasan, punya kecerdikan, punya hikmat yang luar biasa. Kalau sudah jelas semuanya, sekarang bagian kedua, terakhir. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Setelah ngerti, belajar apa? Saya ada banyak pelajaran, saya angkat dua saja. Pertama, ini mengajarkan kita tentang bagaimana bersikap terhadap orang berdosa. Memang tujuan utama para ahli Taurat, orang Farisi menghadirkan perempuan itu bukan untuk menghukumnya. Tujuan mereka adalah menjadikan kasus itu menjadi jebakan Batman bagi Yesus. Tapi bagaimanapun juga tindakan mereka itu membawa atau menempatkan perempuan berdosa itu sebagai orang yang layak dihukum mati. Dan sementara semua jebakan terhadap Yesus dan ancaman hukuman terhadap si perempuan itu diajukan ke permukaan. Yesus menantang mereka semua. Ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Saudara, kata tidak berdosa di sini itu menggunakan kata Yunani anamartetos. Dan anamartetos ini itu bukan hanya sekedar berdosa, tidak berdosa, tapi tidak mempunyai keinginan berdosa. Jadi Yesus mau berkata, siapa tidak berdosa, angkat batu lempar duluan. Atau lebih dari itu, siapa yang tidak punya keinginan berdosa, lempar duluan. Kamu mungkin tidak berdosa, tapi mungkinkah kamu tidak punya keinginan berbuat dosa? Omong kosong. Ya. Dengan kata lain, Yesus juga mau berkata bahwa perempuan itu memang berzina dan berdosa. Tapi siapa di antara kalian yang tidak punya keinginan seperti perempuan itu? Atau lebih luas, siapa di antara kalian yang tidak punya dosa-dosa yang lain? Biarpun bukan perzinahan, siapa di antara kalian tidak punya dosa yang lain? Tidak punya keinginan untuk berbuat banyak dosa? Tidak ada yang berani. Ayat 9. Pergilah mereka seorang demi seorang
mulai dari yang tertua. Kenapa kasih keterangan mulai dari yang tertua? Ada penafsir yang mengatakan mungkin yang tua sadar dosa paling banyak. Karena sudah lama di dunia toh. Makin tua, makin panjang umur itu dosa makin banyak. Jadi begitu Yesus omong begitu, yang tua-tua sadar. Maka berangkat lebih dulu. Nyusul yang muda. Itu berarti dengan perginya mereka secara diam-diam mengakui bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Bahkan tentang perzinahan. Mungkin mereka tidak berzina seperti perempuan itu. Tapi mereka juga punya keinginan berzina. Seperti yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 28. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berarti keinginan saja itu sudah berzina. Tapi lebih luas lagi, seandainya bukan perzinahan. Mereka sadar mereka juga orang berdosa. Kalau rasa diri tidak berdosa, mestinya angkat batu dan lempar. Berarti mereka sendiri mengakui diri orang berdosa layak dihakimi seperti perempuan ini. Lalu mengapa mereka mau menghakimi orang lain? Yesus seolah-olah mau berkata, sebelum kamu melihat dosa orang lain dan menghakiminya, kamu seharusnya melihat dosamu sendiri dan menghakimi dirimu sendiri. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat? Atau apakah kamu rasa diri suci sampai kamu layak jadi hakim bagi orang lain? Henry, kapan saja kita menemukan kesalahan pada orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri. Dan harus lebih tegas menentang dosa dalam diri kita sendiri daripada dalam diri orang lain. Diri sendiri berbuat dosa, diabaikan. Orang lain berbuat dosa, dikecam. Mati-matian. Ini perlu diperhatikan. Karena ada banyak orang terlalu mudah menghakimi orang lain. Terlalu mudah mengumbar kesalahan orang lain. Bahkan di medsos. Lalu memberikan penghakiman sosial kepada orang-orang tertentu. Tapi lupa melihat diri mereka sendiri. Tidak sadar bahwa mereka juga adalah pendosa-pendosa yang tidak kalah kotornya. Hanya mungkin beda jenis dosanya saja. Semua kita harus belajar melihat dosa sendiri. Menghakimi diri sendiri. Barulah melihat dosa orang lain dan menghakimi orang lain. Belajar dari sikap Yesus. Si perempuan memang berdosa, layak dihukum. Tapi Yesus lebih mementingkan pertobatannya ketimbang hukuman bagi dia. Perhatikan ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menginginkan pertobatannya, bukan menginginkan hukuman atasnya. Banyak kita lihat orang berdosa tidak menginginkan pertobatan, menginginkan kehancurannya, menginginkan hukuman atasnya. Itu bukan hati Yesus. Mungkin hati Batman. Henry bilang, dia, maksudnya Yesus, melakukan pekerjaan besar yang harus dikerjakannya dengan datang ke dunia. Yaitu membawa orang berdosa kepada pertobatan. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Dia bertekad untuk mempertobatkan. Bukan hanya si perempuan terdakwa itu. Dengan menunjukkan kepadanya belas kasihannya. Melainkan juga para pendakwah. Dengan menunjukkan pada mereka dosa-dosa mereka. Mereka berusaha menjeratnya. Sedangkan dia berusaha meyakinkan mereka akan dosa mereka. Dan mempertobatkan mereka. Inilah yang harus kita inginkan ketika lihat orang lain berdosa atau bersalah. Inginkanlah pertobatannya dan bukan inginkan kehancurannya. Inginkanlah perubahannya dan bukan inginkan kepunahannya. Itu hati Yesus. Karena itu ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara yang berdosa,
kita harus berespon seperti Yesus. Tapi juga seperti yang dikatakan Paulus dalam nats pembimbing kita tadi. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Waktu menghadapi orang melakukan pelanggaran, 2 mesti dilakukan. Pertama, memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Itu yang dilakukan Yesus. Bukan menghakiminya. Itu dilakukan. Tapi yang kedua, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kena pencobaan apa? Kalau ada teman yang salah, lalu saya tuntun dia pada pertobatan, saya harus jaga diri supaya saya jangan jatuh pada pencobaan. Pencobaan apa? Pencobaan apa yang bisa datang pada saya saat saya menuntun orang berdosa pada pertobatan? Kalau saya lihat Pak Simon salah, ayat itu ya, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang ke jalan yang benar. Kalau tidak memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, kamu tidak rohani. Kamu jasmani. Jadi kalau saya lihat Pak Simon membuat pelanggaran, kalau saya rohani, saya harus memimpin Pak Simon kepada pertobatan dengan roh lemah lembut. Artinya tidak dengan semangat menghancurkan dia. Menuntun dia dengan lemah lembut. Sambil saya jaga diri supaya tidak kena pencobaan. Kenapa? Karena waktu saya lihat Pak Simon melakukan dosa dan pelanggaran, sekarang saya tuntun. Pencobaan pada saya adalah, saya ini lebih baik dari Pak Simon loh. Itu pencobaannya. Setiap kali kamu lihat orang lain berdosa, kamu bisa kena pencobaan. Yaitu merasa dirimu lebih suci dari orang lain. Merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Saya tidak seperti dia. Saya tidak seperti si A, seperti si B. Saya lebih baik. Saya lebih rohani. Tidak. Tuntunlah orang berdosa dalam pertobatan dengan roh lemah lembut. Sambil jaga dirimu sendiri. Supaya tidak kena pencobaan. Menjadi sombong secara rohani. Semua orang yang menghakimi orang lain. Dan menghancurkan orang lain. Seolah-olah merasa diri lebih baik. Lebih suci. Mereka harus baca kata-kata Yesus ini. Kalau kamu tidak berdosa atau tidak punya keinginan berdosa, silakan angkat batu dan lempar. Tapi kalau tidak, diamlah dan perbaiki dirimu juga. Itu sikap kita terhadap orang berdosa. Tapi sekarang yang kedua. Ini mengajar kita tentang bagaimana bersikap terhadap hukum negara. Saya sudah singgung bahwa Romawi sedang berkuasa. Dan hukum Romawi lah yang sedang diterapkan di seluruh wilayah jajahan. Pada waktu Israel belum ditaklukkan bangsa lain. Masih zaman Daud. Masih zaman Salomo. Masih zaman pecahnya kerajaan utara selatan. Mereka masih bersifat teokrasi. Dan itulah sebabnya hukum sipil bisa diterapkan. Kalau bicara hukum Taurat ada 3 macam. Hukum moral, itu modelnya seperti 10 hukum. Kedua, hukum seremonial, itu aturan upacara. Korban ini, korban itu, persembahkan ini, persembahkan itu. Itu hukum seremonial. Yang ketiga ada hukum sipil. Itu undang-undang dasar negara Israel pada waktu itu. Ada nabi palsu, tangkap, hukum mati. Ada orang berzinah, tangkap, hukum mati. Ada orang langgar hari Sabat tidak pergi ibadah tapi tidur, tangkap, hukum mati. Itu hukum sipil. Nah, waktu Israel masih independen, hanya Tuhan yang memerintah mereka, teokrasi. Hukum sipil bisa dijalankan. Tapi begitu mereka sudah ditaklukkan oleh Asyur, Israel takluk oleh Asyur, Yehuda takluk oleh Babilonia. Mereka sudah tidak pernah merdeka. Israel di tangan Asyur lenyap. 10 suku lenyap dari sejarah. Sisa suku Yehuda, Benyamin, tambah orang Lewi. Makanya di perjanjian baru sudah tidak ketemu suku-suku lain. Ya,
Hanya Yehuda, hanya Benyamin, hanya Lewi. Nanti ada satu suku Asyar, tapi itu ada penjelasan khusus. Tapi suku yang lain sudah hilang. Tapi setelah ditaklukkan oleh Babilonia, lalu datanglah bangsa Persia menaklukkan Babilonia. Maka Israel tadi di bawah Babilonia, sekarang di bawah Asyur. Belakangan datang Yunani taklukan Babilonia, taklukan Persia. Maka pindah kekuasaan dunia di Yunani. Maka Israel di bawah Yunani lagi. Setelah di bawah Yunani datang Romawi berkuasa atas dunia. Maka Israel di bawah Romawi lagi. Sampai punah tahun 70. Israel tidak pernah berkuasa atas diri sendiri. Tidak. Dikuasai oleh bangsa lain. Kalau dikuasai oleh bangsa lain, hukum bangsa lain yang harus berlaku. Nah, saudara-saudara. Dan terhadap hukum bangsa lain. Hukum bangsa lain tidak selamanya jelek. Tidak semua bertentangan dengan firman. Dan kalau hukum bangsa lain itu tidak bertentangan dengan firman, maka orang Yahudi yang dibawa kekuasaan bangsa lain harus tunduk terhadap hukum itu. Dengan demikian menjadi warga negara yang baik. Dan Yesus melakukan itu. Hukum Romawi, ius gladi, itu hak Romawi, itu peraturan, itu hukum negara. Dan ternyata Yesus di dalam menghadapi kasus jebakan Batman itu, dia menghindar dari melawan hukum Romawi. Terlepas dari dia memang cerdik melepaskan diri dari jebakan Batman, tapi salah satu pilihan yang dia buat itu adalah dia tidak melawan ius gladi yang sedang berlaku pada waktu itu. Dengan kata lain, hukum Romawi ada. Yesus hidup di bawah pemerintahan Romawi. Dia warga negara. Biarpun bukan warga negara Romawi. Warga negara Yahudi. Tapi Romawi lagi berkuasa. Maka dia taat hukum. Yesus itu adalah seorang warga negara yang baik. Yang taat hukum. Dia tidak melawan hukum yang berlaku. Dia tidak melanggar hukum yang berlaku. Pada kesempatan yang lain. Ada jebakan Batman lagi. Jadi rupanya banyak Batman menjebak Yesus. Coba kita lihat Matius 22. Kemudian pergilah orang Farisi. Farisi ini, kata Farisi itu dari kata pares. Paris. Artinya memisahkan. Maksudnya memisahkan dari apa? Ini sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang karena bangsa Yunani masuk menguasai dunia dengan seluruh budaya Yunani yang modern pada waktu itu. Ada orang-orang yang suka ikut budaya Yunani. Pemimpinnya namanya Sadok. Karena pemimpinnya namanya Sadok, maka yang ikut dia namanya grupnya Saduki. Itu mereka pro Yunani. Tapi kelompok yang lain yang lebih konservatif itu memisahkan diri dari budaya Yunani. Paris, Farisi. Maka Saduki dengan Farisi otaknya tidak sama. Saduki pro Yunani. Budaya Yunani modern. Up to date. Tapi Farisi tidak. Tetap lurus ikut yang dulu. Nah. Itu Farisi. Maka Farisi ini dengan keras. Farisi ini anti politik. Dan menurut Farisi. Tidak boleh. Karena anti politik tidak boleh terima pemerintahan yang ada. Jadi Farisi ini boleh dibilang garis kerasnya. Kadrunnya Yahudi. Ini Farisi. Ya. Kaum berbaju agama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus. Dengan suatu pertanyaan. Nah, ini jebakan Batman. Farisi bikin jebakan Batman. Mereka menyuruh murid-murid mereka, murid-muridnya Farisi, bersama orang-orang Herodian. Orang Herodian ini siapa? Ini partainya Herodes. Karena ini partai, maka mereka pasti pro pemerintah. Orang Farisi anti pemerintah. Orang Herodian pro pemerintah. Orang Farisi anti politik. Maka orang Herodian pro politik, pro pemerintah Roma. Kan Herodes berkuasa. Ini partainya Herodes. Orang Farisi anti bayar pajak kepada negara. Tapi orang Herodian karena bela pemerintah harus bayar pajak.
Mereka dua kelompok ini, Farisi dan Herodian ini bertolak belakang. Tapi anehnya untuk menjebak Yesus, mereka dua bersatu. Jadi orang-orang yang bertikai pun kalau menghadapi musuh yang sama, mereka tiba-tiba berdamai. Itu lagu lama. Ya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur." Mau menjebak ya, mau jerat, tapi mulutnya manis sekali. Ya, pujian penuh mulut. Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Betapa munanya mereka. Ya, mau jebak orang tapi bahasa terlalu manis. Lalu ayat 17, jebakan, inti jebakannya. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini jebakan maut. Kenapa? Kalau Yesus bilang, apakah boleh bayar pajak kepada kaisar? Kalau Yesus bilang, tidak boleh. Tidak boleh. Partai Herodes ada di situ. Langsung tangkap, eksekusi. Karena ini melawan pemerintah. Tapi kalau Yesus bilang, boleh. Maka seluruh orang Yahudi, mayoritas, akan menantang Yesus. Karena orang Yahudi, menurut mereka, pemerintah Romawi ini, itu dari iblis. Pajak hanya dibayarkan kepada Allah. Di bait Allah. Tidak boleh bayar pajak kepada pemerintah. Jadi kalau Yesus mengatakan boleh bayar pajak, seluruh orang Yahudi akan menentang dia. Tapi kalau dia bilang tidak boleh, partai Herodes akan tangkap dia. Jebakan Batman. Tapi lagi-lagi Yesus terlalu cerdik. Bagaimana dia jawab? 18-22. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah padaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa? Kenapa perlu tanya begitu? Karena pada zaman itu, begitu ada kaisar baru naik, dia bikin koin sendiri. Lalu mukanya ditaruh di koin dengan tulisannya. Maka dia tanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Wow. Mati kutu. Ayat 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Lalu pergi. Waktu itu yang berkuasa Kaisar Tiberius. Dan ini adalah koin dari Kaisar Tiberius. Ya, koin ini, maka Yesus pasti mengambil koin Tiberius. Ini tulisan siapa? Gambar siapa? Tiberius. Berikanlah kepada Kaisar. Apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, beri kepada Allah. Wajib kamu berikan pada Allah. Mereka harapkan Yesus bilang beri pada Kaisar, berarti melawan Allah. Kalau mau pro Allah, jangan berikan pada Kaisar. Tapi Yesus terlalu cerdik. Berikan kepada Kaisar. Apa yang harus kamu beri pada Kaisar, berikan kepada Allah. Apa yang harus kamu berikan pada Allah. Dengan kata-kata ini jelas, Yesus menunjukkan bahwa ada kewajiban ganda dari seorang warga negara. Kewajiban rohani kepada Allah. Dan kewajiban bagi bangsa, bagi negara. Kewajiban duniawi. Kewajiban rohani tidak menghapus kewajiban duniawi. Kewajiban duniawi tidak boleh menghapus kewajiban kepada Allah. Dalam konteks bayar pajak, sekalipun Yesus tidak secara terang-terangan, tapi dengan kata-katanya seperti itu, dia bukan hanya mengizinkan, tapi bahkan mengharuskan orang percaya itu bayar pajak. Itu ketaatan terhadap hukum negara. Disinilah kita melihat Yesus memang tampil sebagai warga negara yang baik. Minimal dia taat dua hukum. Pertama ius gladi. Dan kedua itu adalah hukum Romawi yang berkaitan dengan pajak. Setiap orang Kristen harus belajar dari Yesus. Menjadi warga negara yang baik. Taat akan hukum-hukum negara kita. Sepanjang hukum-hukum itu tidak melawan firman Tuhan. Kita harus taat seluruh peraturan yang berlaku di negara kita. Aturan lalu lintas.
Pakai helm kalau naik motor. Kakak, ini hari Minggu. Apa hubungannya hari Minggu dengan tidak pakai helm? Memangnya kalau jatuh di aspal hari Minggu tidak bocor? Hari Senin sampai Sabtu bocor. Motor itu untuk 2 orang, jangan GTO. 2 orang naik motor, tidak pakai helm. Sampai di cabang, polisi tahan. Stop, kenapa tidak pakai helm? Ini hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Tuhan akan tolong kita. Tuhan di mana? Pak polisi tidak lihat, tapi Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan beserta. Lu sudah 2 orang, tambah Tuhan lagi. Berarti bosong GTO. Tilang. Taat aturan lalu lintas. Apalagi urus IMB. Kalau membangun. Itu aturan pemerintah. Jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi terima dasar negara Pancasila. Jangan bikin yang aneh-aneh. Seperti kadrun-kadrun itu. Jaga ketertiban umum. Termasuk bayar pajak. Ini kalau kepala kantor pajak ada di sini. Mestinya kita undang dia. Ya. Roma 13. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Cukai kepada yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Berikan pada kaisar apa yang wajib pada kaisar. Berikan pada Tuhan apa yang wajib diberikan pada Tuhan. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali terakhir. Ayat ini menunjukkan adanya pembatasan di antara kedua kewajiban itu. Kita tidak boleh memberikan pada kaisar apa yang menjadi hak dari Allah. Kalau kaisar menuntut sesuatu yang menjadi hak Allah, misalnya penyembahan, berlaku Kisah 5:29. Kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Tapi sebaliknya, kita juga tidak boleh memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak kaisar. Misalnya memberikan pajak kepada Tuhan. Untuk Tuhan itu persepuluhan. Contoh, itu untuk Tuhan. Jangan kau bayar persepuluhan kepada Pemda. Itu namanya kau berikan apa yang menjadi hak Allah kepada kaisar. Tapi untuk Pemda itu pajak. Jangan kau lupa pajakmu tapi bayar pajaknya di gereja. Itu juga salah. Itu namanya memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak kaisar. Tidak boleh. Belajar dari Yesus Tuhan kita membuat kita jadi warga negara yang baik. Kita tidak boleh hanya jadi WNS, warga negara surga yang baik. Tapi harus jadi WNI, warga negara Indonesia yang baik. Semua ASN atau PNS harus taat hukum. Semua guru, dosen taat hukum. Semua dokter dan juga tenaga kesehatan taat hukum. Semua aparat-aparat hukum itu lebih-lebih harus taat hukum. Semua TNI, Polri taat hukum. Kalau taat hukum, tak mungkin ada kasus Sambo. Dan semua kita di hari ulang tahun negara kita yang baru saja kita rayakan, marilah belajar jadi warga negara yang baik dengan mentaati aturan-aturan yang sesuai dengan firman dan meneladani Yesus Kristus. Merdeka! Sekali lagi merdeka. Merdeka. Amin. Amin. Haleluya.